Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Pendeta Santobi dalam acara podcast Kopastif, yaitu acara Kongko Pastoral Inspiratif. Nah, tema kita pada hari ini ada bicara tentang kasih. Secara khusus kita bicara tentang mencintai sampai terluka. Nah, dalam tema ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan komitmen yang tulus kepada mereka di dalam mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, teman kita, kongko kita pada hari ini, kesempatan ini adalah Pendeta Hengki Suciadi. Beliau adalah Pendeta GHOIM Tong yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Jalur 1 GHOIM Tong dan beberapa waktu yang lalu baru juga menyelesaikan pendidikannya S3 dan mendapatkan gelar Doctor of Ministry. Nah, saudara, mari kita akan bersama-sama membahas tema kasih bersama dengan Pendeta Hengki Suciadi. Nah, mari saudara kita akan mencoba bertanya kepada Pak Hengki. Nah, Pak Hengki, saya percaya bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan tuh harus mengasihi. Ya, terutama kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Alkitab, Tuhan Yesus dan para rasul juga mengajarkan kita untuk boleh mengasihi. Tetapi ternyata realitanya, kenyataannya mengasihi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Saya percaya juga kalau kita lihat di dalam realita kehidupan kita, banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mengasihi. Nah, kira-kira menurut Pak Hengki, apa sih penghalang-penghalang kita di dalam kita mengasihi orang lain? Iya, di dalam segala hal sebenarnya itu kehidupan manusia di dalam bertindak atau melakukan sesuatu itu yang paling awal harus berpikir tentang pengertiannya sendiri. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang kasih, kan pertanyaannya apa itu kasih kan? Ya. Kalau kasih sekedar bahwa kita ingin memberi dan memberi di dalam kelebihan kita, ataukah melakukan kebaikan sekedar sesuatu yang kondusif bagi kita, mungkin tidak sulit bagi semua orang. Tapi ketika kita harus mengasihi orang yang kita quote and quote dalam pengertian kita itu tidak patut untuk dikasihi, maka disitulah tidak mudahnya. Dan setiap manusia sangat manusiawi sekali ketika bergumul dengan semuanya. Tapi kita bersyukur karena kita sebagai orang Kristen, kasih kita itu adalah kasih yang belajar daripada kasih Kristus. Nah, itu poinnya. Jadi ketika kita bicara bagaimana kita mengasihi dan penghalang yang kita bisa atasi adalah kita bisa menang pada diri kita sendiri. Yaitu. Nah, menang dari diri sendiri itu adalah belajar kembali kepada bagaimana Tuhan mengasihi kita kan sebenarnya. Dan dia yang lebih tahu dari kita tapi tetap mengasihi kita. Nah, poin yang paling penting adalah mengasihi akan menjadi mudah sejauh kita, sedalam apa kita merenungkan kasih Tuhan pada kita. Oke. Nah, saya tertarik dengan apa yang tadi katakan Pak Hengki, orang yang mungkin tidak patut ya, atau mungkin bicara tentang orang yang sulit lah ya. Karena memang ada satu buku yang berjudul Mencintai atau Mengasihi Orang yang Sulit. Nah, kalau bicara tentang pengalaman ya Pak Hengki, pernah nggak Pak Hengki punya pengalaman itu bagaimana bisa belajar untuk mencintai atau mengasihi orang yang tadi kata Pak Hengki tidak patut atau yang sulit? Ada pengalaman nggak kira-kira Pak Hengki dalam hal ini? Iya, di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan pastilah ya. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan terkadang sangat mudah untuk disalahpahami. Dan tuntutan jemaat itu kadang-kadang itu kepingin ada jemaat yang selalu intensitas quote and quote kepingin dikasih dengan bentuk senyuman, dalam bentuk sapaan. Tetapi kan kita terbatas waktu, tatapan mata kita dan sebagainya. Dan ketika kita tahu dia itu melakukan reaktif dan kesalahpahaman, dan kita harus tetap melayani mereka, tetap mengasihi. Disitulah tidak mudah bukan? Tetapi yang paling penting sebenarnya kita harus memahami bahwa setiap kita itu sudah dikasihi Tuhan. Maka seharusnya kita mengasihi tidak tergantung kepada apa yang kita terima dari orang lain. Ya. Nah, dari pengalaman saya, biasanya begini. Saya sangat mengerti setiap orang punya kelemahan. Ya. Kelemahan-kelemahan itu harus dipahami bahwa setiap kelemahan orang juga potensi pada kelemahan kita. Setiap manusia bisa melakukan kelemahan yang sama dengan orang lain. Nah, dari pengalaman saya belajar dan menurut saya dengan pertolongan Tuhan, misalnya saya dengan Pak Santobi ini. Pak Santobi sempat salah paham atau menyakiti hati saya. Di dalam
event itu mungkin saya kesal tuh ya. Nah, mengapa seperti ini? Tetapi saya belajar dari pengalaman saya, that's berhenti di situ. Maka ketika saya bersama ketemu Pak Santobi di bagian lain, saya sudah mengalami kemenangan untuk tidak mengingat peristiwa yang lalu. Bahwa di dalam peristiwa yang baru ini, that's kita nikmati. Dan disitulah kasih itu mengalir. Nah, ini prinsip yang penting. Sebab Tuhan ketika dikatakan dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita, itu berarti dia tidak membawa kelemahan kita yang lalu itu untuk membuat dia bertindak mengasihi kita pada waktu yang akan datang. Ketika hati kita itu mau berubah. Nah, persoalannya begini, bagaimana kalau orang itu tidak berubah ya terhadap kita? Nah, kita kembali lagi belajar kepada Tuhan bahwa kita mengasihi bukan karena orang itu. Kita mengasihi karena Tuhan. Maka kita belajar untuk mewujudkan kasih itu dengan kekuatan Tuhan tentunya. Nah, itu poin yang paling penting mungkin. Oke. Jadi artinya kita belajar untuk melupakan dan melihat ke depan ya. Yang saya selalu katakan sebenarnya, ketika bicara tentang yang baik dengan yang menyakitkan hidup kita, apa yang paling mudah kita lupakan adalah yang baik. Yang tidak mudah kita lupakan adalah menyakitkan. Jadi ketika dikatakan, mari kita lupakan hal-hal yang menyakitkan atau orang lain berbuat tidak baik kepada kita, saya rasa tidak mungkin itu. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lakukan, kita bisa tidak mencoba mengingat-ingat. Ya, ini. Kita bisa coba tidak mengingat-ingat. Cuma Tuhan yang bisa melupakan. Karena Alkitab mengatakan dia melupakan dosa-dosa kita. Karena dia Allah. Dia yang bisa menguasai pikiran dan meninggalkan kemahatauannya itu. Tapi kita kan manusiawi sekali. Tapi kita bisa melakukan hal yang tidak mengingat-ingat. Dan disitulah saya yakin pertolongan Tuhan akan menolong kita pada satu titik melupakan. Dan kita belajar untuk mengingat-ingat yang baik. Nah, ini penting ini. Karena ini sangat aplikatif di dalam setiap kehidupan. Baik di dalam keluarga dan hubungan dengan orang lain. Kita coba untuk tidak mengingat-ingat apa yang mudah kita ingat itu yaitu menyakitkan. Nah, kita berusaha tidak mengingat-ingat. Pada saat yang sama, mari kita belajar mengingat-ingat yang baik itu. Nah, itu akan terjadi suatu perubahan. Iya. Nah, kan memang kalau bicara tentang yang mengingat-ingat kan sampai bicara tentang kepahitan lah ya. Nah, kalau bicara tentang kepahitan kan sudah dalam. Nah, kalau menurut Pak Hengki, bagaimana sih sebenarnya kita bisa membuang kepahitan ya? Kan tadi kan katanya melupakan atau tidak ingat-ingat, tapi ketika kita bicara tentang kepahitan kan sudah dalam. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mencoba menghilangkan kepahitan kita? Saya ingin mengilustrasikan begini. Kalau saya itu suka sepak bola, ya. Salah satu favorit saya adalah Ronaldo. Nah, kalau kita lihat Ronaldo, salah satu keunggulan dia tembakan bebasnya gitu, ya. Dan tembakan bebasnya itu seringkali hampir masuk selalu. Gitu. Nah, saya yakin saudara-saudara, Pak Santobi, teman-teman semua yang mendengar ini, bahwa ketika kita melihat hebat sekali dia menendang, itu bukan pekerjaan 1 kali 2 kali latihan. Bahkan dikatakan dia hampir tiap hari itu latihan. Sehingga saya yakin di dalam jarak tertentu itu, ayunan kakinya itu bisa pas begitu. Dia bisa sesuaikan. Nah, ini ilustrasi yang kedua, orang masak nasi goreng itulah, ya. Salah satu favorit nasi goreng di pinggir jalan itu di Pekarwangi, namanya Pak Akri gitu. Ini bukan promosikan Pak Akri ini. Tetapi kalau saya perhatikan dia masak satu pesanan nasi goreng, terus 2, 3 pesanan sekaligus. Dia tidak pernah ukur itu mericanya atau apanya, bumbunya satu. Dia kan ayunan tangannya aja. Dan saya berpikir bagaimana dia bisa menentukan tuh. Masak 1, 2, 3 dengan ayunannya. That's yang paling penting adalah dia sudah latihan, dia sudah biasa gitu. Sama sepak bola, dia sudah biasa. Nah, prinsip bahwa sesuatu kita expert, yaitu ketika kita mencoba dari yang kecil. Kita mencoba untuk membiasakan. Nah, Alkitab pernah mengatakan begini, kalau engkau setia pada hal kecil, maka Tuhan akan tolong kita untuk setia pada hal yang besar. Dan sebaliknya kalau kita berbuat salah pada hal kecil, kita biasakan diri pada hal yang besar. Nah, kembali kepada kasih yang menerapkan kasih kepada yang sangat terluka bagi kita. Dan tidak ada jalan kecuali kita belajar dari hal-hal kecil untuk memaafkan, mengampuni, dan mengasihi. Kita tidak boleh berpikir, wah nanti hal besar aja saya mengampuni. Tidak mungkin. Karena bukan tidak mungkin, sesuatu yang sulit sekali. Karena kita tidak terlatih.
prinsip hidup untuk menjadi kebiasaan dimulai dari kecil, dari sesuatu yang kita lakukan begitu. Nah, sama prinsip umum yang dilakukan Alkitab kebenaran ini dari hidup sehari-hari sangat aplikatif sebenarnya. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau melatih diri kita untuk melakukan yang benar, khususnya di dalam kasih pengampunan ini. Nah, itu yang paling penting. Apakah kita mau melatih? Nah, kalau kita berlatih, saya yakin kita biasa dan akhirnya bertahap kita tidak sulit kepada setiap perkara. That's jatuh bangun ya mungkin, tetapi kita akan terus meningkatkan diri kita sebagai anak tangga, 1 anak tangga, 2 anak tangga, dan seterusnya. Ya. Artinya perlu ada kedisiplinan untuk kita boleh mau mengampuni ya. That's betul. Nah, kalau kita bicara tentang konteks, kita lebih sempit lagi bicara tentang keluarga nih. Yeah. Jadi kadang-kadang dalam hubungan suami istri kan bisa saling menyakiti lah. Mungkin saya percaya sih tidak punya maksud untuk menyakiti ketika mereka menjadi suami istri, mereka mengasihi. Tapi kadang dalam perjalanan kehidupan, begitu ya, dalam kata-kata, perbuatan, bahkan mungkin jatuh ya dalam pengkhianatan, ketidaksetiaan. Nah, dalam hal seperti apakah ada tips dari Pak Hengki bagaimana kita bisa mengasihi orang yang sudah mengkhianati atau menyakiti kita, terutama dalam konteks keluarga ya, suami istri, dalam konteks bagaimana kita berhadapan dengan orang yang seharusnya yang kita kasih atau mengasihi kita. Di dalam hubungan suami istri secara khusus, saya selalu mengatakan begini. Ketika kita memasuki masa pernikahan, kita masuk dalam keluarga. Dari hidup sendiri menjadi hidup bersama. 2 menjadi 1. Ya, kita bawa apa yang kita hidup, kita tahu bahwa kita tidak sendiri lagi. Maka aplikasi daripada itu salah satu adalah kita tumbuhkan pengertian kita lebih daripada menuntut gitu. Ya, prinsipnya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, ketika kita aplikasikan itu dalam hidup suami istri, mari sebagai suami dan istri mencoba lebih mengerti daripada menuntut gitu. Ya. Ketika betul-betul tahu ini Tuhan sediakan untuk hidup ini. Karena setiap kita, pria dan wanita pasti berbeda. Tapi perbedaan itu sebagai sebuah yang saling melengkapi. Nah, kembali kepada kasus suami istri. Nah, seringkali kembali lagi sebuah kebiasaan. Ketika terjadi suatu proses lebih mengerti daripada menuntut, maka kita akan reflektif. Apa yang saya harus rubah dan apa yang pasangan saya harus rubah. Dan ketika itu terjadi growing, bukankah akan lebih baik begitu? Di sana pasangan kita bertumbuh untuk saling mengerti kita, kita pun juga memperkecil untuk menuntut, maka di situ ada komunikasi. Komunikasi yang indah untuk bisa menyelesaikan perbedaan. Di saat kita bisa bertumbuh itu, kita akan tadi yang saya katakan, kita mencoba berlatih diri, menerapkan yang benar begitu. Nah, yang kedua, seringkali nasihat saya secara praktis adalah ketika orang berpacaran itu kan selalu pikirannya indah, ya, dan banyak cerita. Seringkali masuk dalam pernikahan itu dilupakan, ya. Dipikir sudah suatu rumah dan sebagainya, komunikasinya berubah. Nah, semua berubah. Nah, seringkali dalam bimbingan pernikahan saya adalah, mari kembali, saya sering tanyakan, apa yang indah yang pernah kalian jalani? Kenapa? Itu penting. Karena tadi saya katakan, manusia seringkali mudah lupakan yang indah-indah. Yang menyakitkan itu diingat. Nah, salah satu seringkali puncak dan semakin puncak itu pertengkaran adalah ketika yang lama-lama yang menyakitkan itu diungkit. Misalnya, dari dulu kamu begini, dari dulu suka terlambat jemput, dulu begini, dulu begini. Lupa bagaimana bersama-sama di hujan yang rintik-rintik makan jagung bersama, santai bersama satu payung berdua, berpelukan. Nah, itu seringkali lupakan. Maka di dalam bimbingan pernikahan saya seringkali kalau menyelesaikan masalah adalah saya mencoba menanyakan, coba cerita ke saya hal-hal yang indah yang pernah kalian jalani. Nah, kemudian saya tanya, pernah tidak kalian nostalgia semuanya itu? Seringkali yang saya dapatkan itu tidak pernah. Yang terjadi adalah ingat yang lama-lama. Nah, ini harus dibiasakan untuk tidak diingat-ingat. Maka puncak untuk saling menyakiti itu akan terhindar. Nah, kalau sampai saling menyakiti, ya kembali lagi. Mungkinkah kita kurang mengerti pasangan kita? Kita lebih banyak menuntut. Dan terjadilah sesuatu yang saling menyakitkan. Nah, dan yang terakhir ya, mau tidak mau belajar kepada Tuhan, mengampuni. Ya. Dan belajar kembali ke tadi, mengampuni, mengasihi itu yang sangat melukai itu adalah kita harus belajar
melatih diri kita kembali. Di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Maka pertanyaan yang paling penting, apakah kita mau memulai dan melanjutkan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya. Oke. Ya, jadi memang seharusnya memang yang paling penting kan tentang komunikasi, bagaimana kita juga boleh belajar mengampuni. Nah, cuma dalam realita kenyataan nih, kalau kita lihat jemaat ya, kadang-kadang sudah melihat misalnya suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, langsung ambil keputusan sudah cerai saja, pisah. Dan ada yang mengatakan it's okay kalau itu menjadi korban. Misalnya istrinya dikhianati, suaminya selingkuh, ya nggak apa-apa saya tuntut cerai. Nah, kalau konteks begini gimana berhadapan dengan jemaat yang misalnya mau minta menyatakan kepada kita dia mau minta cerai karena pasangannya berselingkuh. Menurut Pak Eki gimana? Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Di dalam pengalaman pelayanan saya 30 tahunan ini, sejak tamat sekolah teologi, pertanyaan seperti ini seringkali datang. Dan saya tahu tidak mudah ketika kita memberitahukan kepada pasangan yang mengalami begitu ya. Anggaplah dia begitu setia kepada pasangannya, tapi pasangannya toh tidak menerima, tidak menghargai kesetiaannya. Pengalaman saya yang paling pertama, kita tidak pernah mengatakan cerai. Ya, gereja harus tidak pada titik mengarahkan perceraian. Ya. Yang kedua, pengalaman saya mengatakan setiap kita itu, apapun yang dialami oleh pasangan kita memperlakukan kepada kita, tetap hidup kita adalah sebuah tanggung jawab kepada Tuhan. Maka hidup kita berkenan bukan untuk menyenangkan suami kita atau istri kita, anak kita atau siapapun, bahkan pendeta, tapi tanggung jawab dan perkenan kita kepada Tuhan. Nah, kembali kepada spiritualitas. Bahwa ketika kita mengalami itu, pertanyaannya bagaimana saya tetap hidup berkenan kepada Tuhan, itu poinnya. Nah, ketika Quran yang kita baik dan bertumbuh, kita tahu pasti Tuhan akan tuntun apa. Nah, langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya tadi, saya arahkan tidak bercerai. Kalau bagaimana kalau pasangannya yang sana itu minta cerai, tetap no, tidak bercerai. Lalu konsekuensinya apa? Ya enggak apa-apa. Dijalani hidup satu sisi, ya sudah, enggak apa-apa. Dia enggak berubah ya. Kita yang berubah untuk lebih berkenan, untuk menyaksikan. Dan kita percaya, berharap dan berdoa Tuhan merubah. Nah, persoalannya ketika dia berubah, kita mau terima enggak? Ya. Nah, persoalannya ada kembali lagi. Ketika kita ada di dalam Tuhan dan kita growing, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra. Dan sekali lagi saya tahu tidak mudah. Semua harus dilewati satu proses. Tapi sebagai hamba Tuhan dan gereja harusnya mengarahkan ke sana. Ya, mengarahkan ke sana. Seperti itu. Ya. Nah, saya tadi menarik memang ada satu kalimat yang Pak Eki sampaikan ketika bicara tentang bagaimana kita mengasihi, mengampuni itu sesuai dengan pertumbuhan iman kita ya, rohani kita. Karena memang sekali lagi tidak mudah. Nah, buat saya begini, apakah mungkin pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita tutup juga. Nah, dalam hal seperti ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengembangkan rohani kita di dalam konteks ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kan pasti bukan hanya bicara tentang ibadah saja ya, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan rohani kita sampai kita tuh bisa mengasihi orang tuh dengan sungguh-sungguh. Artinya bagaimana mempraktekkan kasih Kristus yang nyata melalui pertumbuhan rohani kita. Nah, sebelum menjawab itu, ini mungkin kesempatan bagi saya untuk mengatakan kepada gereja sebenarnya. Gereja saatnya ketika melakukan sebuah proses pemuridan pembinaan, haruslah disertai dengan proyek-proyek untuk menghidupi kebenaran itu. Seringkali gereja itu melakukan ceramah-ceramah seminar yang bagus, tetapi tidak memikirkan bagaimana jemaat menghidupi kebenaran itu. Jadi mengundang pembicara yang bagus, di ruang yang bagus, dengan acara yang bagus, lalu membuat kekaguman acara itu. Tapi kemudian jemaat pulang. Dan gereja tidak menyadari, sebenarnya gereja berpikir begini, ini saya sudah kasih, kamu olah sendiri nih. Tidak semua jemaat punya kedewasaan untuk mengelola, untuk memikirkan, mengaplikasikan. Gereja harus punya proyek selanjutnya dari acara itu. Gimana? Misalnya, membawa itu ke dalam care group. Dibahas di dalam care group. Lalu dipantau bagaimana melakukan. Dibawa kepada lini-lini pelayanan kebenaran itu. Jadi ada satu follow up kegiatan yang berkelanjutan gitu. Tapi gereja jarang seperti itu. Maka jemaat itu
keluar dari ruangan itu dengan banyak masalah, mikirin besok kerja, bagaimana anak mau ujian. Apa dia akan ingat itu semuanya? Kalau gereja tidak membantu sebenarnya. Maka itulah sebabnya gereja harus seperti itu. Dan kedua, apa yang harus dilakukan jemaat? Menurut saya jemaat harus belajar kembali. Setiap mendengarkan kebenaran, coba mengolahnya gitu. Mengolah seperti masakan, mendapat bahan ini. Gimana saya melakukannya? Ada timeline, ada usaha project dari dirinya untuk mempraktekannya. Dan melatih dirinya untuk melakukan itu. Nah, itu penting sekali. Nah, yang terakhir memang setiap jemaat perlu komunitas. Nah, itulah gereja harus punya kelompok kecil, care group. Karena dengan care group itu, dengan ditambah tadi program gereja yang berkelanjutan, maka akan saling mengingatkan, akan saling menolong sebenarnya. Dan ketika itu terjadi growing. Dan akhirnya kembali kepada diri sendiri sebenarnya. Mau bertumbuh di dalam Tuhan atau sebagai orang Kristen yang seperti itu. Dan kita jangan lupa, pada akhirnya saya katakan, Tuhan mengilustrasikan begini. Kita itu membangun kehidupan kita bagikan membangun rumah. Kita mau membangun rumah di atas pasir atau di atas batu karang. Di atas batu karang ketika ada angin ribut, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak mudah rubuh. Kalau di atas pasir, bahan apapun, pondasinya lemah, tiup angin, rubuh. Kehidupan kita juga seperti itu. Nah, kita mau membangun pondasi yang kuat, ya, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tapi melakukannya. Siapa itu? Adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia bagaikan membangun rumahnya di atas batu karang. Nah, kembali ke kita. Kita mau membangun rumah kita dengan kuat atau lemah? Sementara dunia yang semakin maju adalah dunia penuh godaan untuk menjatuhkan kita. Dan iblis memakai semuanya itu kemajuan untuk lebih menggoncangkan kita sebenarnya. Itu poinnya. Oke, thank you ya. Jadi memang kalau bicara tentang kasih itu bicara tentang melakukan firman juga ya. Jadi ketika kita sudah bertumbuh, dewasa, dan itu menjadi buahnya adalah buah roh kita dalam tentang kasih. Nah, Pak Eki, kita akan tutup dan saya persilakan Pak Eki mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada setiap kita. Ya, saya berharap kepada setiap saudara-saudara, siapapun, dimanapun, berapa lama saudara jadi Kristen, seorang hamba Tuhan atau orang Kristen yang masih belum punya kegiatan pelayanan, siapapun, tidak ada satu pun yang bisa kuat di dalam hidup ini tanpa menyertakan Tuhan, tanpa di dalam kepemimpinan Tuhan. Kita harus perlu rendah hati untuk selalu bergantung sama Tuhan, selalu minta hikmat Tuhan, dan biasakan dari hal kecil. Maka kita akan diberi kekuatan pada hal yang besar. Ketika kita salah pada hal kecil, biasakan untuk jujur dan selesaikan itu di hadapan Tuhan. Maka kita tidak akan terbiasa pada hal yang besar untuk melakukan kesalahan. Di dalam praktek-praktek kebenaran kepada orang lain dan mengasihi, cobalah untuk tidak mengingat yang menyakitkan, tapi ingatlah yang indah, khususnya yang Tuhan berikan. Maka ketika kita merenungkan hidup kita, ya, kita ingat terlalu banyak Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak dia rela berkorban di atas kayu salib untuk kita, untuk menerima anugerah yang begitu besar akan keselamatan. Ingat, hidup kita terbatas di dalam dunia ini, tapi ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, mari dalam hidup yang terbatas ini, mari kita nikmati yang indah yang sudah Tuhan sediakan. Mengapa ingin kita cari masalah, membuat hidup kita sia-sia, sementara Tuhan begitu mengasihi kita. Siapapun yang mendengar ini, mari kita bertumbuh, mari kita growing, mari kita maju, mari kita next level, to the next level, mari kita betul-betul minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya yakin, Paulus yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu pasti kita alami. Dan mari kita memandang ke depan, karena kita tidak kuat memang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lelah memegang tangan kita. Nah, persoalannya, mari kita ulurkan hidup kita dipegang oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Eki. Sama-sama. Nah, saudara-saudara, cukup sekian acara podcast kita. Dan saya rindu biarlah apa yang boleh kita diskusikan pada hari ini boleh menjadi inspirasi bagi kita, dan terutama bagaimana kita mengasihi orang yang kita kasih dengan sungguh-sungguh. Dan kita boleh belajar untuk mendisiplin bagaimana mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kita bersyukur
dari narasumber Pak Hengki. Pada hari ini kita boleh dikuatkan, diberikan juga hikmat pertolongan daripada Tuhan, terutama dari kebenaran firman Tuhan. Sekian acara kita pada hari ini dan nantikan acara-acara podcast yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.